Bapak Ibu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyang, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, siapa yang bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Memasuki bulan Desember, bulan yang baru, ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari bersama datanglah kepada Tuhan pagi hari ini. Awali ibadah kita bersatu hati dengan berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, hari ini Tuhan, hari yang baru kembali Engkau percayakan buat setiap kami. Kami memasuki bulan Desember ini, kami percaya ada sukacitamu yang baru, ada pertolonganmu yang baru, ada kekuatanmu yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami menyambut ibadah kami ini dengan hati penuh syukur kepadamu, sebab Engkau Bapa kami yang baik, Engkau memelihara hidup kami, Engkau mengasihi setiap kami. Kami datang untuk kami membuka hati kami lebar-lebar kepadamu. Satu kerinduan kami rindu untuk menyembah, bersyukur kepadamu Tuhan. Datanglah Roh Kudus, jamah setiap umatmu. Kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bagi Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu Tuhan, oh, yang menarikku dekat padamu. Bersama katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari datang bersama-sama kepada Tuhan. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu
yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Semua katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Angkat tangan kita bersama, naikkan pujian-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau yang datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, mari mulai awali ibadah kita bersama-sama menyembah. Datanglah dengan pujian-Mu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami hampiri wajah-Mu, oh, mendekat kepadamu Tuhan. Menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami sembah
namamu, hanya namamu, hanya namamu Tuhan. Nama syararamu, hinarala basyata karala barala 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 barala. Hinarala basyata karala barala 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 barala. Hinarala basyata karala barala 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 barala. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan membawa rasa haus dan lapar akan Engkau. Kami sadar betul bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Inilah hati kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mendapati setiap umat-Mu. Hati kami adalah hati yang menyembah. Hati kami adalah hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami yang penuh dengan kejujuran di hadapan-Mu. Yesus, Engkau hadir buat setiap kami pagi hari ini. Hinama syararalamu, kami sembah Kau. Hinama syararalamu, nama syararalamu, hinarala basyata karala barala 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 barala. Hinarala basyata karala barala barala barala. Hinamasyata karala barala barala barala. Hinamasyata karala barala barala barala. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir. Dan kami mau buka hati kami lebih lagi untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus, jamalah setiap kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Engkau ditinggikan, Engkau disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau bertahta atas setiap hati umat-Mu di tempat ini. Bahwa kami lebih lagi menikmati kehadiran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Katakan, oh Lord, I long to know.
dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. He's pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Sambil angkat hati kita Bapak Ibu saudaraku. Oh Lord, I long to know your glory. We want to offer sacrifice of praise, Lord. Oh, fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, oh Lord, with your spirit once again. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, serukan kepada Tuhan. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan, Oh Lord, I long. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice. Terimalah pujian kami Tuhan. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord.
fill this temple. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Mari masing-masing pribadi, sediakanlah hatimu sebagai tempat, sebagai bait, sebagai kediaman Tuhan pagi hari ini. Menyembah dari hati kita Bapak Ibu saudaraku. Rasakan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia ada di dalam hatimu. Kami rasakan Tuhan, Kau hadir bagi kami. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami, oh tempat kediaman-Mu. Haleluya. Kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia, rasakan Dia ada, rasakan Dia hadir, rasakan Tuhan ada di hatimu. Haleluya. Buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Hinamata karalaba syata karalaba ralabaralabas. Hinamata karalaba syikiaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Sebagai satu tanda kita semua menyediakan hati bagi bait Tuhan. Horabata karalaba syikiaralabaralabaralaba. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Horabata karalaba syikiaralabaralabaralabaralabaralaba. Nikmati, nikmati. Tuhan, Engkau enggak jauh dari kami. Tuhan, Engkau dekat dengan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, hati kamilah kediaman-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk tinggal di dalam setiap hati kami. Kami merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan kuat di tengah-tengah kami. Bukan sekedar perasaan kami semata, tetapi iman percaya kami bahwa Engkau ada di dalam hati kami. Ini kami tempat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku lebih lagi sembah Dia, sembah Dia.
Hinamata karalabara. Katakan kepada dia, penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Urapi aku dengan roh-Mu. Hinamasyata karalabara. Oh, penuhi kami Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Ini kami kediaman-Mu, ini kami bait-Mu, ya hati kami, jiwa kami Tuhan, terbuka bagi-Mu. Biar Engkau tinggal di dalam hati kami. Biar Engkau bertahta atas hidup kami. Biar Engkau berdaulat penuh atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kembali angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Pujikan lagu ini kembali, katakan Oh Lord I long. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku. Oh Lord, I long. I want to offer of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Iman kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau bertata atas hidup dan hati kami. Terpujilah nama Tuhan, urapan-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi
katakan rahmatnya tak pernah berakhir. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia. Katakan lagi dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, Bahkan selalu baru Dia beri bagi setiap kita. Amin. Katakan. rahmatnya pun tak pernah berakhir. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu Amin. rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari sama-sama yang bersuka cita lambaikan tangan kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia. Dengan Sukacita. dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai, oh ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Lagi Bapak Ibu lambaikan tangan kita sama-sama. Dengan sukacita ku, oh ku kan menari, sorai memuji, oh ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oh, yeah. Oh, yeah. Spam, pam, parapam, spam, pam, parapam, spam, pam. Sorak-sorai meriah bagi Dia. Haleluya. Pagi hari ini kita semua bersuka cita sebab kasih-Nya tercurah. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Sorak-sorai bagi Dia Raja yang kekal. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita katakan, angkatlah. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersuka cita di dalam nama-Nya. Mari bersama. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia Raja. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersuka cita di dalam. Sama-sama. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia Raja. Lambaikan tangan kita sama-sama. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata, ganti dengan sukacita. Mari bersorak. Hey, haleluya. Lagi Bapak Ibu katakan, angkatlah. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersuka cita di dalam. Oh, bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia. Sama-sama yang mau bersorak katakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Oh,
tinggikan namanya selamanya. Dia hapus air mata. Bersoraklah, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kenangan sukacita. Oh, tinggikan namanya selamanya. Dia hapus air mata. Ganti. Sama-sama kita bersorak. Bersoraklah, hey. Pagi hari ini kami percaya Engkau gantikan duka cita kami dengan sukacita dan tari-tarian. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kami bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak ditinggikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari sama-sama angkat kedua tangan kita tinggikan langkah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kenangan sukacita. Oh, tinggikan namanya selama-lamanya. Hapus air mata. Ganti. Lagi Bapak Ibu katakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kenangan sukacita Dia berikan. Oh, tinggikan namanya selama-lamanya. Hapus air mata. Ganti dan bersorak. Bersoraklah, hey. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah. Terpujilah. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Dia. Bapak Ibu saudaraku, kata haleluya artinya terpujilah nama Tuhan. Berarti ada satu nama di atas segala nama yang ditinggikan. Kita mau serukan haleluya bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hanya ada satu nama di atas segala nama yang layak untuk kami puji, yang layak untuk kami sembah. Semuanya ini sama-sama yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu
lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu Tuhan telah memenuhi, telah bertahta atas hati kami. Kami mau bawa hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu yang selalu setia. Oh,
Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih kami sudah dilayakkan. Terima kasih kami sudah dibenarkan. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat kehidupan yang berharga. Bahkan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih buat firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu jadi panduan dan pedoman bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada sebuah prinsip yang kita mau belajar pagi hari ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa dan terus berdoa setelah kita mendengar firman ini, kita merdeka, kita makin mengerti isi hati Tuhan. Berat bagi orang seperti saya yang selalu harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, isi hatimu untuk disampaikan kepada jemaatmu itu seperti apa? Karena ini bukan kata-kata dari saya, jadi saya harus bilang Tuhan pimpin, Roh Kudus harus kasih tahu sama saya. Nah, ada sebuah prinsip di dalam firman Tuhan. Jadi satu hari saya lagi duduk di rumah beberapa bulan yang lalu, kata ini tiba-tiba keluar di telinga saya pagi-pagi. Dan kemudian saya mau lihat satu-satu gitu ya. Ternyata ada sebuah prinsip yang sangat hebat yang Tuhan sedang sampaikan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita ini mengerti isi hati Tuhan. Kita udah pernah bahas, kalau Bapak Ibu ada di sini waktu itu kita bahas tentang waktu Yesus menyeka dan membasuh kaki muridnya. Itu dia lagi kasih tahu sama Petrus, dia lagi kasih tahu sama kita untuk belajar menerima dari dia. Karena seringkali kalau didengungkan dari atas mimbar, ayo berikan yang terbaik, kita bingung berikan terbaik itu apa. Saya nggak bisa kasih uang, saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya uang atau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak pernah punya yang terbaik, gitu loh. Jadi belajar menerima itu adalah satu faktor dari format ketaatan yang jarang dibahas. Dan kita selalu didengungkan, ayo beri gitu. Nah, ada sebuah prinsip, ya Bapak Ibu sekarang pastinya Alkitabnya kebanyakan mayoritas pakai di digital. Kalau Bapak Ibu ketik kata tabir di situ, ya, kata tabir, yang keluar pasti ada di Keluaran pasal yang ke-26 ayat 31. Ya, dulu 25 tahun yang lalu ketika saya mulai pelayanan saya masih bunyi kresek gitu karena yang dibukakan Alkitab konvensional. Sekarang udah nggak ada bunyinya. Agak susah dulu kalau mau cari kata-kata karena bentuknya buku memang. Sekarang agak lebih gampang karena kita bisa lihat kata ini ada di mana dan lain sebagainya. Kejelekannya adalah, ini saya mau curhat aja ya. Kejelekannya adalah kalau jemaat gak ngerti matiin HP atau silent HP. Biasanya yang terjadi paling banyak itu di kebaktian kaum ibu biasanya. Karena ibu-ibu itu agak-agak susah atau tidak ngerti untuk matiin atau silent HP. Jadi ini sempat terjadi berkali-kali ketika dalam proses khotbah seperti begini. Satu hari seorang ibu yang duduk di depan, ini semua kejadian duduk di depan, HP-nya nyala. Saya heran ya kenapa ibu-ibu kalau pasang ringtone tuh kerasnya minta ampun, kenapa ya? Betul ya? Jadi di dalam tas aja tuh kedengarannya keras banget. Waktu dikeluarin dari dalam tas makin keras kan. Jadi dia makin panik, dia keluarin dari dalam tas, dia makin panik, dia berusaha matikan, dia nggak bisa matikan, handphonenya kelempar ke belakang. Kena jidatnya nggak tahu siapa di belakang. Ini lagi tengah-tengah khotbah loh. Sekali lagi yang terjadi duduk di depan juga, dia keluarin dari dalam tas, dia nggak bisa matiin. Ada 5 temannya ibu-ibu, ini semua kebaktian kaum ibu. 5 temannya datengin dia, berusaha matikan atau silent HP-nya, semua nggak ngerti. Sampai-sampai orang multimedia lari dari belakang. Tante gini loh, tante cek masuk. Yang terakhir ini yang agak parah. Karena HP-nya diangkat waktu bunyi. Harusnya kan dia dimatiin aja, dia nggak ngerti. Jadi dia juga bingung, saya juga kasihan nih. Dia angkat tengah-tengah khotbah. Orang Manado, iyo. Sudah ngana jangan telepon ini Pak Billy lagi khotbah. Sudahlah, jadi saya kan harus diem. Kan dia ngomong keras banget, duduk di depan lagi.
Jadi saya diam aja nungguin. Saya sempat bilang gini, tante kalau dia nanyain saya bilang saya lagi sibuk. Dia telepon, terus dia bilang, udahlah, ngana jangan ganggu-ganggu, sudahlah gitu. Dia taruh teleponnya, dia bilang, silakan Pak Pendeta, terusin. Itulah kalau punya HP suka begitu ya. Tapi ibu-ibu di sini pasti nggak gitu. Ini di Jakarta agak-agak gaptek ibu-ibu di sana. Oke, kita baca Keluaran 26. Karena kata tabir pertama kali yang keluar di perjanjian lama itu ada di Keluaran 26 ayat yang ke-31. Pastinya ya, sama ya semua ya. Buka Keluaran 26 ayat 30, firman Tuhan katakan begini. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci, sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke, perhatikan pelajaran ini, ikuti perlahan-lahan. Waktu manusia dipisahkan dari Tuhan, waktu dosa terjadi, Tuhan memiliki inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Yesus belum hadir. Di bumi ini belum hadir. Jadi dimulai dari manusia harus bangun mesbah awalnya. Bahkan ketika Musa berusaha mendekat kepada semak belukar yang ada hadirat Tuhan, Tuhan katakan jauh-jauh. Jangan mendekat, this is a holy ground, ini tempat kudus. Karena nggak boleh. Kalau kita ingat manusia ketika jatuh dalam dosa, hadirat Tuhan dijaga sama malaikat kerub. Malaikat kerub itu bukan menjaga hadirat Tuhan karena Tuhan perlu dijaga, bukan. Malaikat kerub menjaga supaya manusia tidak mendekat ke hadirat Tuhan, karena dipisahkan dari Tuhan. Alhasil kalau mendekat bisa mati. Mati beneran gitu maksudnya. Karena dua fase kematian, saya pernah bahas berkali-kali di sini. Ya, manusia mengalami kematian. Kematian artinya dipisahkan. Dipisahkan dari hadirat Tuhan, kemudian yang kedua dipisahkan tubuh, dipisahkan dari roh. Ya. Manusia masih hidup ratusan tahun. Oke. Terus setelah ada semak, mesbah, ini pertama kali cikal bakal yang hari ini kita nikmati yaitu gedung gereja. Didirikanlah sebuah kemah namanya kemah suci. Tabernakel Musa kalau kita pernah dengar. Ya, nah di dalam kemah suci ini ada prosesi-prosesi, ada ruang-ruang yang nanti Tuhan harus atur, Tuhan kasih tahu kepada manusia di mana nanti hadiratnya akan turun di situ. Karena Tuhan mau berjumpa dengan manusia, Tuhan mau juga supaya dosa manusia dihapus pada saat itu. Ya, itu sebabnya ini prosesinya. Ayat 31, haruslah dimulai dengan kata-kata haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Selalu ada kerub di situ. Karena kerub itu yang melindungi supaya manusia tidak mendekat kepada hadirat Tuhan. Ada kerubnya. Ada kata-kata harus terus. Saya nggak akan bahas prosesi ini, pembuatan ini karena ngejelimet. Saya bacain aja ya, ayat 32. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dan kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ribet prosesinya. Ayat 33. Haruslah tabir itu, haruslah horden itu. Hari ini yang kita ngerti itu horden ya. Kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum. Tabut hukum itu adalah hadirat Tuhan, lambang daripada hadirat Tuhan. Kesana tuh kemana? Ke belakang tabir. Dibawa ke belakang tabir sehingga tabir itu, perhatikan kalimat ini, menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tabir adalah pemisah. Hadirat Tuhan dibawa sampai ke belakang tabir, hadirat Tuhan dipisahkan sama tabir. Nah, yang boleh bertemu dengan hadirat Tuhan itu hanya imam besar. Jadi Tuhan menunjuk mediator namanya. Jadi Tuhan mengatakan nggak boleh, orang-orang yang awam nggak boleh datang ke sini. Kamu kalau berdosa diwakilkan saja sama imam besar. Itu sebabnya imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus itu sekali setahun dalam yang namanya hari pendamaian. Bahkan di tabut perjanjian juga itu ada lambang daripada malaikat kerub di atas tutup pendamaian. Kalau kita belajar itu adalah pelajaran tersendiri. Di dalamnya ada lambang roti mana, yaitu lambang daripada pemberontakan manusia terhadap provisi Tuhan. Ada tongkat Harun, lambang pemberontakan manusia kepada pimpinan Tuhan. Dan juga ada 2 loh batu yang ada hukum Taurat di atasnya.
Itu adalah lambang daripada manusia memberontak kepada firman Tuhan. Itu semua di situ, ditutup dengan namanya tutup pendamaian. Jadi pemberontakan itu ditutup sama pendamaian, di atasnya ada kerub. Selalu ada kerub. Karena dia yang menjaga hadirat Tuhan. Nah, imam besar masuk ke situ. Sekali setahun. Dia selalu membawa darah hewan, dipercikan di atas tabut perjanjian, tabut hukum, hadirat Tuhan turun. Kita udah pernah bahas juga di sini. Waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketika dia buka tabirnya, waktu dia masuk ke dalam, tabirnya ketutup lagi toh di belakangnya dia. Karena tabir itu adalah pemisah antara hadirat dan dengan manusia. Yang boleh masuk hanya satu mediator. That's it. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru tentang tabir ini. Kalau Bapak Ibu klik di HP, kata tabir pertama kali keluar di perjanjian lama, itu ada di Keluaran 26 ayat 31. Kalau di perjanjian baru, pasti akan keluar Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-51. Pasti keluarnya itu. Pertama kali kata tabir disingkapkan di perjanjian baru. Saya bacakan dulu ayat 50. Yesus berseru, ayat 50. Pula dengan suara nyaring, lalu ia menyerahkan nyawanya. Oke, saya mau ingatin aja, ya kita udah bahas di Paskah kemarin. Menyerahkan nyawa itu berarti Yesus nggak bisa dibunuh sama siapapun. Yesus nggak bisa dibunuh sama tentara Romawi, bangsa Yahudi. Itu kalimat yang salah kalau Yesus dibunuh. Tidak ada. Dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa itu artinya dalam, artinya luar biasa. Sejak awal kematian sudah ada. Kematian sudah ada sejak awal. Hanya kematian tidak berkuasa atas manusia. Ya, saya ingetin aja nih. Ya, saya pernah khotbahkan ini. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Kematian itu betul-betul tidak ada kuasanya. Tidak bisa membunuh manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada pria di awal, bukan kepada wanita. Dia kasih perintah pertama itu untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat kepada pria. Itu sebabnya salah satu fungsi daripada pria adalah mengerti firman Tuhan untuk diajarkan kepada keluarganya. Karena pertama kali itu fungsi pria dikasih itu sama Tuhan. Nah, waktu pria menerima pesan ini, Tuhan mengatakan kalau kamu makan itu, you will surely die. Kamu pasti mati. Dengan kata lain, kalau kamu melakukan dosa, kamu akan mengaktifkan kematian. Kamu akan memberikan kematian kuasa, sehingga kematian sekarang bisa membunuhmu. Itu maksudnya. Jadi jangan buat dosa. Dosa itu adalah power, adalah kuasa, untuk supaya kematian itu jadi bangkit dan kematian bisa membunuhmu. Oke. Itu satu establishment sendiri, pengertian yang sudah kita ngerti. Sekarang, waktu Yesus hadir di muka bumi, satu-satunya pribadi yang tidak ada dosanya, itu hanya Yesus. Dan Alkitab mengatakan, your word is above your name. Firmanmu melebihi namamu. Firmanmu itu adalah tatanan kehidupan yang tidak bisa di-reset. Atau Tuhan bilang ini, aduh aku salah nih, gak bisa. Itu udah kedaulatan Tuhan, the sovereignty of God. Apa yang difirmankan gak bisa ditarik balik. Dan semua yang difirmankan adalah kebenaran. Jadi Yesus pun harus abide to the word. Yesus harus mengikuti tatanan ini. Sebagai pribadi yang tidak ada dosanya, dia gak bisa dibunuh sama kematian. Kematian gak berkuasa atas dia. Jadi arti menyerahkan nyawa itu adalah saat itu. Dia tahu. Satu-satunya cara supaya kematian bisa membunuh saya adalah ketika saya dengan sukarela menyerahkan nyawa saya. Dan itu pun menyerahkan ada caranya. Caranya bagaimana? Dia ambil semua dosa manusia. Termasuk dosa kita. Yang saat itu belum lahir. Ditimpakan di atas dirinya. Dan kemudian seolah-olah dia datang kepada kematian. Dia katakan, sekarang saya bisa memvalidasi kamu. Supaya kamu bisa bunuh saya. Karena saya sekarang udah ada dosanya. Bukan dosa dia, dosa manusia. Itu arti menyerahkan nyawa. Itu artinya. Jadi dia menyerahkan nyawa itu karena dia menimpakan sendiri semua dosa manusia.
Setelah dia lakukan ini, penulis kitab Matius yang tadinya pemungut cukai, orang yang dibenci sama orang Yahudi, pengkhianat bahkan dia, dianggap orang yang paling nista, paling berdosa saat itu. Kenapa? Karena dia kerja buat penjajah. Dan tiba-tiba dia nagihin pajak kepada teman-teman, mungkin keluarganya juga, dan di markup sama dia. Bisa bayangkan tetangga kita tiba-tiba kerja sama penjajah, kita ditagih bayar pajak dan dinaikin harganya. Itu Matius. Matius mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Itu sebabnya ayat 51 dia mulai dengan kalimat dan lihatlah. Ayat 51 Matius 27 dia katakan pay attention, look what happened. Lihat apa yang terjadi. Ini kata Matius. Seorang yang bekas pemungut cukai yang jadi murid Yesus menjadi pengikut Kristus. Dia katakan, lihatlah tabir bait suci, horden yang tadinya pemisah antara Tuhan dengan manusia, terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di saat Yesus menyerahkan nyawanya, di saat Alkitab mendokumentasikan kata tabir pertama kali yang didokumentasikan di Perjanjian Baru, tabirnya terbelah dua. Di Perjanjian Lama dikatakan tabir itu pemisah, di waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tabirnya terbelah dua, dirobek sama Yesus. Jadi dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia bawa bukan darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia berhadapan dengan Bapa di sorga. Dia bawa apa ke dalam situ? Dulu imam besar nggak boleh bawa siapa-siapa, hanya dirinya sendiri yang bisa masuk mewakili manusia. Sekarang Yesus mediatornya, betul, mediator agungnya, betul. Tapi sebagai mediator agung, dia nggak masuk ke dalam ruang Maha Kudus sendirian. Dia bawa apa? Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya bacakan pelan-pelan, saya berdoa Bapak Ibu mengerti ini, ambil ini, dan ketika berdoa, ketika hubungan kita dengan Tuhan, pajang ini, gambaran ini di dalam pikiran dan hati kita, supaya kita makin mengerti isi hati Tuhan. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu sampai kapanpun kita akan selalu punya pengharapan. Gak akan pernah ada habisnya pengharapan. Gak akan ada habisnya. Selama kita bernafas, kita akan selalu punya pengharapan. Ini itu pasti kita punya pengharapan. Dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Dikatakan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu aman bagi jiwa kita, nggak akan buat kita stres. Kenapa? Karena sedang dibandingkan dengan pengharapan yang kita harapkan di dalam dunia. Harapan kepada orang di dunia bisa mengecewakan. Orang yang terdekat sama kita bisa mengecewakan kita. Kita berharap sama institusi finansial yang katanya hebat pun bisa mengecewakan kita. Pemerintah bisa mengecewakan kita. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, pengharapanmu itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwamu. Maksudnya kalau engkau berharap kepada Tuhan, jiwamu gak akan stres. Dia katakan, dia lanjutkan. Ya, penulis Ibrani sampai hari ini belum ketahuan. Saya curiganya Paulus karena kalimatnya seperti Paulus. Dikatakan begini, yang telah dilabuhkan. Pengharapanmu itu telah dilabuhkan, bukan pakai kata harus lagi, telah dilabuhkan berarti dibawa pengharapan kita sama Yesus. Sampai kemana? Ke belakang tabir. Jadi waktu tabirnya dirobek sama dia, dia hampiri anak-anaknya, dia katakan gini, kamu butuh apa nak? Aku butuh kesembuhan Tuhan, aku butuh pemulihan, aku butuh mujizat, aku butuh pertolongan Tuhan, aku butuh damai, aku butuh sukacita. Sini nak, aku bawa semua pengharapanmu, aku bawa sampai ke belakang tabir.
Dia berikan kepada tahta Bapa di sorga. Bukan sekedar pengharapannya saja yang dibawa. Kalimat berikutnya ayat 20 mengatakan begini. Di mana Yesus telah masuk ke belakang tabir. Sebagai perintis bagi kita. Ini kata yang paling penting di ayat 20 adalah kata perintis. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Imam besarnya Yesus. Kalau dulu imam besarnya hanya boleh masuk sendirian. Sekarang imam besarnya waktu masuk ke dalam belakang tabir karena tabirnya sudah dirobek. Dia Alkitab katakan adalah perintis. Perintis artinya prodromos. Prodromos dalam bahasa Yunani adalah orang yang lari masuk ke dalam kota dan berteriak kepada si isi kota, "Woi, sebentar lagi ada orang penting mau lewat." Semua rakyat turun menyambut orang penting mau lewat masuk dalam kota dan semua tepuk tangan. Yesus waktu masuk ke belakang tabir, dia berhadapan dengan Bapa di sorga. Bukan sekedar pengharapan kita saja yang dibawa. Dia seolah-olah seperti berteriak kepada si isi sorga, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Masuk dalam hadirat Bapa. Siapa? Saudara dan saya. Dan itu sebabnya ketika dia masuk, dia robek tabir itu. Bukan sekedar pengharapan kita, kitanya dibawa masuk sama dia. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dia sadar dia telanjang. Waktu manusia telanjang, dia udah telanjang sebelumnya, tapi tiba-tiba jadi malu. Kenapa? Karena dosa toh. Yang pertama kali dilakukan adalah Tuhan menutup ketelanjangan manusia itu dengan kulit hewan. Darah itu lambang daripada darah, blood covenant. Waktu anak bungsu itu pulang ke rumah, dari 3 elemen yang diberikan sama bapaknya, selain cincin dan kasut dan sepatu, itu lambang-lambang semuanya. Cincin lambang otoritas, sepatu lambang sonship bahwa dia anak, salah satunya dikasih jubah sama bapaknya. Dan Alkitab selalu mengatakan jubah itu melambangkan jubah kebenaran. Itu sebabnya kita mungkin merasa begini, gak mau Tuhan, aku kan banyak dosanya. Dia melikupi kita dengan jubah kebenaran. Dia gandeng kita, dia bawa, yuk masuk yuk. Dia bawa kita masuk berhadapan dengan Bapa. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu indahnya sebuah karya Kristus di kayu salib. Dan itu sebabnya saya selalu katakan, yuk kalau kita berdoa, bayangkan di dalam pikiran dan hati kita bahwa kita ini berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena selesai di kayu salib. Tabirnya dirobek, jangan dijahit lagi. Seringkali dijahit dengan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang membuat jemaat jadi ketakutan, atau kita sendiri karena tidak paham, kita menjahit tabirnya seolah-olah Tuhan berseberangan sama saya. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan kita. Kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Orang Kristen itu beda dengan orang yang beragama Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Yesus. Orang beragama Kristen berarti orang yang punya agama Kristen. Orang beragama Kristen belum tentu orang Kristen. Jadi hari ini yang Yesus sedang ajarkan kepada kita, satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya dan bilang sama manusia, aku mau punya hubungan sama kamu, itu hanya Yesus. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan hormati agama Kristen, sinode, denominasi, tata ibadah, hormati hamba Tuhan, jangan dikultuskan. Saya ini bukan mediator, saya penyampai kabar baik, that's it. Mediatornya Yesus. Itu sebabnya jangan dikit-dikit mengkultuskan hamba Tuhan, mentang-mentang yang berdiri di depan sini kita pikir itu orang-orang yang paling dekat sama Tuhan. Enggak juga. Ada kemungkinan yang duduk di sana yang lebih dekat sama Tuhan, yang di sini dosanya nggak ketahuan aja. Jangan kultuskan orang-orang. Mediatornya Yesus. Jadi jangan dikit-dikit, Pak doain Pak. Buat apa? Anak saya mau kuliah Pak.
Pak doain Pak, buat apa? Anak saya biar dapat jodoh Pak. Pak doain Pak, buat apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak aja. Lama-lama saya charge ya. Udah kayak dukun tuh gak lama-lama. Kita nih kakak beradik di dalam keluarga besar Allah. Aktifkan imanmu. Semua punya kuasa di dalam kita yang sama. Bahkan Alkitab mengatakan kuasa roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di setiap kita. Minta didoakan kalau lagi lemah segala macam gak apa-apa. Kita patut saling mendoakan kok. Tapi aktifkan imannya. Terus yang cukup menggelitik bagi saya adalah karena kita terjebak di dalam ranah agama. Karena agama itu kan diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan dengan upaya-upaya. Itu sebabnya hormati, kejar Yesusnya, gitu loh. Itu sebabnya ketika orang terjebak di dalam tata ibadah, sama Yesus dilepehkan. Nih buktinya saya kasih lihat ya. Coba buka sama-sama saya di Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21. Mulai dari ayat 21 coba lihat. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia sebut. Ingat ya, ini perempuan Kanaan. Bukan perempuan Yahudi. Dia katakan, "Ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia minta didoakan. Datang kepada Tuhan, ini adalah contoh orang datang kepada Tuhan dengan tata ibadah, dengan upaya-upayanya dia. Orang Kanaan gak biasa sebut Yesus anak Daud. Itu sebutan orang-orang Yahudi. Dia mau meniru-niru. Oh rupanya kalau sama Tuhan itu harus pakai tata ibadah seperti begitu. Aku tiru deh, dia panggil anak Daud. Wanita Kanaan panggil anak Daud itu gak lazim. Perhatikan, dia katakan begini. Tetapi Yesus ayat 23 sama sekali tidak menjawabnya. Gak dijawab sama Yesus. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Udah suruh pergi aja." Jawab Yesus, "Aku diutus." Ini ujian ya, ini ujian. Bukan Yesusnya jahat, enggak, ini ujian. Dia bilang begini sama wanita, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan kata lain, aku hanya diutus buat umat Israel, bukan buat kamu. Ini ujian. Dia mau tahu ini wanita ngomong apa. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Hilang, anak Daudnya hilang." Dia bilang gini, "Tuhan, tolonglah aku Tuhan." Dia datang dengan relationship, dengan sebuah hubungan. "Tolong aku Tuhan." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Maaf, orang Kanaan saat itu disebutnya anjing sama orang-orang Yahudi. Jadi dia pakai istilah itu. Nggak baik kan aku bawanya roti. Roti ini buat anak-anakku bangsa Israel. Nggak rempah-rempahnya nggak baik buat kamu, nggak boleh gitu. Istilahnya begitu. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekecil apapun aku terima Tuhan. Aku tahu engkau punya mujizat yang luar biasa." Itu sebabnya Yesus menjawab ayat 28 dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu sebabnya yang suka menggelitik saya itu begini. Kalau mau mulai ibadah di hari Minggu atau di mana aja tempat-tempat ibadah yang kita datengin, persekutuan doa lah, hari Minggu, biasanya dimulai dengan kata-kata begini, "Tuhan, hari ini kami memberikan yang terbaik, kami memulai ibadah kami." Kita langsung kusuk, kita sakral, kita kemudian lakukan semua prosesnya dengan baik. Harusnya kalau kita paham tentang prinsip kebenaran, yang hari ini Yesus sudah katakan ada yang lebih besar daripada bait Allah di Matius yang ke-6. Kita yang sudah sadar bahwa gerejanya adalah saya, ini gedung gerejanya, berarti nanti doa berkat disampaikan, ibadah gak bisa stop. Ibadah jalan terus. Karena saya gerejanya toh. Jadi tempat di mana saya injakan kaki saya, ketika besok saya masuk ke tempat kantor saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Harusnya kita mengeluarkan doa dari roh dan jiwa kita ketika buka pintu kantor. "Tuhan, aku memulai ibadahku di gedung kantorku hari ini. Aku mau memberikan yang terbaik karena saya gerejanya."
Jadi kita doa itu bukan dilakukan hanya di dalam gedung gereja saja. Masuk ke dalam rumah. Tuhan, aku memulai ibadahku di rumah. Karena aku gerejanya. Aku mau jadi orang yang tepat. Aku mau memberikan yang terbaik bagi keluargaku. Akhirnya prinsip garam dilakukan. Kalau enggak. Kita selalu berpikir ibadah sudah selesai. Ibadah jalan terus. Ibadah selesai di dalam gedung gereja. Ibadah berlanjut dimanapun saya pergi. Itu maksudnya. Ketika itu yang kita lakukan, kita bisa berikan yang terbaik di dalam hidup kita. Hari lepas hari. Karena menerima yang terbaik, menerima kebenaran akhirnya. Jadi dampak akhirnya. Gak jadi orang yang jagoan kandang. Karena mengerti tentang ini. Saya akan tutup dengan prinsip ini ya. Ini karena banyak sekali peraturan-peraturan. Ada 600 lebih peraturan. Akhirnya di Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini yang Yesus utarakan dan dia mulai katakan begini. Matius 11 ayat 28 dia katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ini konteksnya adalah orang-orang yang biasanya ikut Tuhan itu pakai formula, bingung ikut Tuhan gimana saya harus ngapain ya. Nggak ngerti Yesus itu bawa hubungan buat dia. Terjebak di dalam tata ibadah, terjebak yang saya katakan tadi sebagai orang yang beragama Kristen bukan orang Kristen akhirnya. Orang Kristen itu pengikut Yesus. Makanya waktu dia ajak ke belakang tabir, dia ajak pengikut orang Kristen. Dia nggak pernah bilang kamu harus beragama Kristen dulu baru kamu ikut ke belakang tabir. Enggak, pengikut Kristus. Ayo ikut aku. Nah karena itu yang terjadi, dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini janji loh. Kalau kamu ikut aku, kamu ngerti isi hatiku, hari lepas hari, kamu ngerti kasih karunia itu memerdekakan hidupmu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan perhatikan kalimat setelah ini. Kuk itu adalah bentuknya salib. Kalau dilihat dari atas. Dia akan megang lehernya lembu. Dan biasanya kalau lembunya ke kanan, petaninya mau ke kiri, ditarik kuknya, bahkan dicemeti. Perhatikan ini, pikulah kuk yang kupasang, terus dia keluarin kata-kata ini. Belajarlah padaku, learn from me. Belajar, learn from my heart. Kalau jalan sama saya tuh kayak gimana sih? Belajar dari saya. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Maksudnya apa? Coba ya, saya undang teman saya Pak Agung ke sini, coba lihat. Saya undang ya, saya kasih lihat sebagai penutup, saya kasih lihat visualisasi ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti kalau jalan sama Tuhan, yang maksudnya kuk itu apa sih? Betapa indahnya kalau jalan sama Tuhan. Anggap Pak Agung ini adalah pribadi kita, ya, pribadi kita. Saya anggaplah saya Tuhan, ya, saya Yesus. Ini tangan saya kuknya. Yesus selalu memegang kita, hadiratnya tidak pernah sedetik pun ninggalin kita. Gak pernah sedetik pun loh, gak bisa dipisahkan sama apapun. Karena selesai udah di kayu salib. Perhatikan, pribadi kita ini kan suka ngeyel, suka berontak kadang-kadang. Lagi perjalanan iman bersama-sama, tiba-tiba pribadi ini mencong ke kanan. Nah waktu mencong ke kanan, Roh Kudus yang dijelaskan di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kita akan ingetin dia, nak jangan ke situ nak, itu salah nak. Terus karena pribadi ini yang saya beritahu berkali-kali. Pemberian Tuhan yang paling berisiko adalah kebebasan untuk memilih. Tuhan gak ciptain robot. Tuhan ciptain manusia itu diberikan pilihan. Itu sebabnya kasih adalah keputusan. Waktu pribadi ini jalan ke kanan terus, apakah setelah dikasih tahu dia nggak mau dengar, Tuhan bilang gini, ya wis sana, terserah lagi, ditinggalin sama Tuhan? Enggak, diikutin sama dia, diikutin terus, didampingin, dan tiba-tiba pribadi ini jatuh dalam dosa, jatuh udah. Waktu jatuh dalam dosa, ditinggalin sama Tuhan. Rasain kamu tuh dikasih tahu nggak ngerti, enggak. Yang dia lakukan adalah, perhatikan ini supaya kita ngerti ketika kita dapat pikiran-pikiran yang salah tuh kita ngerti. Yesus, Roh Kudus, ingatkan kita tentang perbuatan itu. Nak, yang kamu lakukan barusan itu salah nak. Itu jangan dilakukan kayak gitu nak.
Jangan ya nak. Terus dia akan ingetin lagi, nak sampai kapanpun kamu tetap anak saya loh nak. Kamu adalah ahli waris. Kamu tuh orang yang punya hak penuh atas semua janjiku. Itu statusmu gak akan pernah berubah. Aku sayang banget sama kamu nak. Yang iblis akan lakukan, dia serang karakter kita. Pecundang kamu, pendosa kamu, gak layak kamu di hadapan Tuhan. Diserang karakternya. Itu sebabnya kita rasa tertuduh. Kabar baik bagi kita, Roma 8 ayat 1 mengatakan, there is no condemnation. Udah gak ada lagi penuduhan, gak ada lagi penghakiman, gak ada lagi yang namanya penghukuman daripada Tuhan hari ini. Kenapa? Selesai di kayu salib. Jadi kalau sampai ada suara-suara seperti itu bukan dari Tuhan. Kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masih diingetin sama dosa itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. Sekarang perhatikan prinsip ini. Waktu dia lagi mencong ke kanan, apakah seperti petani itu ditarik-tarik begini sama Tuhan? Tidak. Tidak. Ingat perjalanan ke Emmaus, ketika Yesus sudah sampai di depan rumah muridnya, Alkitab dengan jelas mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia gak pernah paksa kita. Sampai dia, kalau Alkitab katakan berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, kan berarti dalam hatinya apa? Undang dong, undang aku masuk. Dia tidak pernah paksa. Itu sebabnya kuk yang kupasang tuh ringan. Akhirnya pribadi mengalami kebaikan Tuhan. Skenario yang terakhir, dia lagi berjalan bersama Tuhan dan tiba-tiba pribadi ini mandek di tempat, gak mau jalan. Tuhan bilang, ayo nak, ayo. Pribadi ini bilang apa? Kita bilang apa? Capek Tuhan, aku gak mau ke gereja lagi, aku capek Tuhan. Aku udah muak sama orang Kristen, aku capek Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya sana, tinggal sana sendiri. Enggak, dia temenin. Ya sudah, aku temenin kamu. Karena hadiratku tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Alkitab mengatakan ketika engkau bangun aku masih ada. Itu berarti ketika engkau tidur dan engkau sedang tidur aku selalu ada. Nak, ingat ya nak, di dalam kelemahanmu kuasaku nyata nak. Ditemenin sama dia. Sampai pribadi ini kuat kembali dan berjalan kembali. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Itu Tuhan kita. Terima kasih Pak Agung. Itu arti kuk yang kupasang itu ringan. Itu arti daripada kebaikanku itu tanpa kondisi. Nah kalau kita sudah ngalamin begitu, apakah masih mau buat dosa? Gak mau. Makin ngalamin kebaikan Tuhan, kita makin hati-hati sama hidup ini. Itu sebabnya takut sama Tuhan adalah hormat sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Karena hari ini kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dosa apapun tidak pernah bisa memisahkan kasih Tuhan atas hidup kita. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tabir sudah terbelah, tabir sudah dirobek sama dia. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat panduanmu, terima kasih buat pedoman-pedomanmu. Hari ini kami makin sadar isi hati Tuhan yang sebenarnya untuk kami begitu indah, begitu luar biasa. Tidak pernah sedetik pun kau tinggalkan kami Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan kami mau datang kepada Tuhan dengan sebuah relationship hubungan. Karena kami paham Tuhan Engkau datang kepada kami, menjangkau kami dan bahkan membawa kami masuk sampai ke belakang tabir. Pengharapan kami hari ini pun Tuhan sudah dibawa sampai ke belakang tabir. Yang berharap hari ini sembuh, yang berharap hari ini dipulihkan, mujizat sudah terjadi dalam nama Yesus. Kami datang bukan dengan tata ibadah, kami datang berseru, ya Tuhan, ya Aba. Engkau indah dan baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan dapati iman-iman yang luar biasa di tempat ini. Karena tabir sudah terbelah, kami datang kepada Tuhan, kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini, karena kami juga adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang sudah boleh kami terima Tuhan.
Sehingga kami boleh mengerti arti korban-Mu di atas kayu salib buat kami semua Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyucikan dan menguduskan kami semua. Sehingga kami boleh layak untuk dapat mengikuti dan melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu pelihara aku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Saudara yang sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri bersama. Kiralah masyarakat waralama, kiralah masyarakat waralama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Meskipun seringkali dalam keseharian kami mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu tadi Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, betapa panjang dan lebarnya kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kirala masyarala marala 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 masyarala marala. Kurala masyarala marala masyarala marala. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari bersama-sama saudara, dengan iman kita makan. Perlahan kita buka cawan. Kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita minum. Perlahan kita letakkan cawan. Mari sekali lagi saudara, kita sembah Allah kita. Kita mengucap syukur buat kemurahannya, buat kebaikannya. Kasih setiamu kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Satu kali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di siang hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sungguh mengingatkan setiap kami betapa pengorbanan-Mu sempurna dan kasih-Mu itu sempurna dan begitu besar bagi setiap kami. Kami diampuni, Engkau menjadikan setiap kami berharga, sakit kami disembuhkan, dan Engkau memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, kami rindu memberi dengan segenap hati kami. Yang terbaik kami beri kepada Tuhan, karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami
hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan sorak-sorai yang meriah sebagai tanda syukur dan terima kasih. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.